Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami. Kesempatan satu hari lagi Tuhan. Bila ini kami pakai dengan sungguh-sungguh Tuhan di dalam nama-Mu. Untuk itu Bapa datanglah, masuklah ke dalam roh kami Tuhan, melalui firman-Mu. Agar kami boleh menjalani hari ini Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Agar dalam mulut kami, kelakuan kami Tuhan boleh menjadi terang bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Pergilah ke rumah duka. Landasan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 2 yang mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Setiap kita pasti pernah melayat orang yang meninggal dunia. Apa itu anggota keluarga kita sendiri, kerabat kita, teman kantor kita, ataupun tetangga kita. Biasanya ketika jenazah seseorang yang telah meninggal disemayamkan di rumah duka, maka akan banyak orang yang datang untuk melayatnya. Mereka datang sebagai bentuk bela sungkawa ya, kepada keluarga yang ditinggalkan dengan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan tersebut. Dan rumah duka itu biasanya kita melihat kesedihan, kita melihat air mata, baik dari dalam diri keluarga yang ditinggalkan maupun dari orang-orang yang melayat. Mungkin mereka punya sejarah yang baik, histori yang baik. Mungkin orang ini terkenal baik. Makanya nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian kita lebih baik daripada hari kelahiran. Di mana pada waktu kesudahan kita, pada waktu kematian kita, maka akan terlihat hasil-hasil buah yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Jika banyak orang yang hadir, maka bisa dikatakan orang itu adalah orang yang berbuah, orang yang baik, dan orang yang disenangi. Tetapi sebaliknya, jika hanya sebatas sedikit saja orang, bisa saja orang itu menjadi orang yang tidak disukai orang. Raja Salomo mengajarkan bahwa kalau kita pergi ke rumah duka, lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Mengapa? Mengapa dia mengatakan di Pengkhotbah 7 tadi, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke tempat pesta. Sebab ketika kita pergi ke rumah duka, kita menyaksikan sesosok mayat yang sudah terbujur kaku. Maka itu akan mendapatkan kita melihat langsung, kita mendapatkan pencerahan tentang makna hidup ini. Kita diharapkan semakin tersadar akan kefanaan hidup yang hanya sementara ini. Yang kita pertahankan mati-matian dengan topeng kita, dengan kemunafikan kita. Tetapi pada saat kita melihat ke rumah duka, disitulah akhir setiap manusia. Kefanaan hidup. Bahwa masa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Suatu saat kita juga akan mengalami kematian. Seperti orang yang kita layat. Dan akan diperhadapkan pada Sang Pencipta. Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama di dunia ini. Bukankah firman Tuhan berkali-kali dan sudah menyatakan dengan jelas. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu, dihakimi.
Tiada seorang pun berkuasa menahan kematian. Ya, Pengkhotbah 8 ayat 8. Mazmur 89 ayat 49. Siapakah orang yang hidup dan yang tidak akan mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Semua orang akan menghadapi itu. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan pentingnya kita pergi ke rumah duka. Dan semakin sering kita pergi ke rumah duka, menyaksikan orang yang telah meninggal, maka diharapkan semakin sadarlah kita akan makna hidup ini yang sesungguhnya. Dengan demikian kita pun akan ingat kepada Tuhan dan menjalani hidup ini lebih baik. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Akan tetapi kalau kita pergi ke rumah pesta, kita akan menemukan orang-orang yang sedang larut dalam kegembiraan, menikmati hidup dengan segala keinginan hati. Kita tidak akan menemukan orang-orang yang bersedih hati di sana, atau orang-orang yang sedang menangis. Besar atau kecil, kita pun akan ikut-ikutan bersenang-senang dan larut dalam kegembiraan. Sehingga kita cenderung lupa akan makna hidup yang sesungguhnya, yaitu makna hidup yang sementara saja ini di dunia ini. Kita jadi lupa bahwa suatu ketika kita pun akan mati serta akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan semua perbuatan kita di dunia ini. Jadi maksudnya, kalau kita sering ke rumah pesta, maka akan semakin sulit kita menyadari makna hidup kita yang sesungguhnya. Kita akan cenderung lupa kepada Tuhan dan menjalani hidup dengan tidak benar. Bukan saya mengatakan kita tidak boleh pergi ke rumah pesta atau pergi ke rumah acara-acara pesta. Boleh, tetapi pergilah juga ke rumah duka sebagai keimbangan, agar kita disadarkan Tuhan sekali lagi bahwa hidup kita yang fana ini, dan kita pasti akan ditinggalkan mati oleh anggota keluarga, kerabat, teman, dan tetangga kita. Maka jadilah sebagai sarana perenungan akan makna hidup tentang ke rumah duka ini. Pengkhotbah 7 ayat 3 mengatakan kesedihan lebih baik daripada tawa, karena muka yang muram membuat hati arif. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ingatkan aku untuk pergi ke rumah duka, bukan hanya ke rumah pesta saja, agar aku sadar akan makna hidup yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Pergi ke rumah duka membuat kita ingat hari kematian dan membuat hati kita arif. Pergi ke rumah pesta sering membuat kita lupa pada hari kematian kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.